Ada di suatu negara juga, ya, seorang cendekiawannya itu namanya Mustafa Akyol, ya. Dia itu guru besar di Harvard. Dia menulis, mengapa gelombang ateisme di negaranya dia, ya, saya sebut saja di Turki, itu juga meningkat. Jadi walaupun kelihatan semangat keberagamaan semakin tinggi, tapi ternyata ada gelombang juga berputar di bawah. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan sampai pada suatu masa di mana ternyata yang kita gambarkan dalam pikiran kita tidak sama dengan kenyataan. Di situ disebutkan ilustrasi, ada seorang mahasiswi yang berjilbab datang kepada guru besarnya, nangis dia. Apa kata anak itu, mahasiswi itu? Di keluarga saya sudah ada 3 macam manusia, kata dia. Yang pertama yang tetap Islam. Yang kedua yang sudah beralih menjadi deism. Dia tetap yakin ada Tuhan tapi udah gak percaya agama. Dan yang ketiga itu yang seperti saya sudah tidak percaya Islam dan tidak percaya pada agama. 5 tahun yang lalu keluarga saya itu semua adalah penganut Islam yang kuat. Ini banyak terjadi. Kenapa? Oh, mungkin salah satu yang disebutkan oleh Mustafa Akyol di situ adalah bahwa wajah Islam yang dihadirkan di ruang publik itu tidak menyebabkan generasi yang ada meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan masalah pada Islam, tapi pada tadayunnya, cara kita berislam. Nah, itulah sebabnya secara ringkas para ulama menyebutkan itu ada 3 pola, ya, yang harus kita hati-hati sekali dalam kita berislam ini. Tadayun, bukan Islamnya sekali, tapi tadayun. Tadayun itu cara kita berislam. Yang pertama kata ulama itu ada namanya at-tadayunul ma'kus, ya, keberislaman tapi sungsang. Jadi prioritas itu dibalik-balik. Yang fardu ain ditinggalkan, yang fardu kifayah ditinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah dia ditilkan, betul. Bahkan yang sunnah itu dia jadikan lebih tinggi daripada kewajiban. Kewajiban kita untuk menjaga ukhuwah, kewajiban untuk bersilaturahim, kewajiban untuk menjaga tali Islam persaudaraan, itu serta-merta gampang benar diputus dan dirusak hanya karena sesuatu perbedaan pandangan. Yang namanya perbedaan pandangan kan kita baca sering bapak-bapak, ya. Yuk kita bersatu sebagai umat Islam. Apa sih arti bersatu? Bukannya nggak beda. Di dalam Al-Quran sendiri Allah tegaskan perbedaan itu levelnya bukan hanya antar manusia biasa, antar nabi pun beda. Bagaimana perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud? Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi gunamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman. Ada orang ngadu datang kepada Nabi Daud, Pak, ini kebun saya, korma saya ini hampir panen. Tiba-tiba bapak ini kambingnya masuk, habis semua tanaman saya. Saya minta keadilan. Kata Daud, setelah ngeliat lama, saya putuskan kambing dia ini kamu ambil sebagai ganti dari kormamu, anggurmu yang rusak. Nabi Sulaiman ada di situ, ayahnya itu Nabi Daud. Apa kata Sulaiman? Maaf Pak, ayahanda nggak kayak begitu. Kalau menurut saya bukan itu keadilan. Bagi saya keadilan adalah kambingnya orang ini diambil untuk dipelihara oleh yang punya kebun kurma, kebun anggur. Kemudian yang punya kambing ditugaskan untuk menanam kembali anggur itu sampai pada titik yang sama dengan ketika dia dirusak oleh kambingnya. Jadi yang punya kambing ditugaskan untuk menumbuhkan kembali, lalu yang punya kebun itu diberikan kewenangan untuk memelihara dan mengambil manfaat dari kambingnya orang itu. Begitu dia tumbuh sampai pada titik katakanlah misalnya udah siap panen, dibalikin lagi, kambingnya dibalikin. Itulah keadilan bagi saya. Ini disebutkan oleh Al-Quran. Level Nabi saja berbeda. Dan ini masalah hukum. Bedanya masalah hukum.
Kita masalah politik udah ngerusak. Gara-gara masalah remeh betul. Mohon maaf ya, remeh dalam tanda kutip. Artinya dibanding masalah hukum, dibanding masalah yang di situ ada hak dan kewajiban, ini masalah ijtihad yang letaknya adalah di dalam ranah di mana kita harus berlapang dada dan saling memaklumi satu sama lain. Untuk yang ranahnya ijtihad, kita keras benar satu sama lain. Tapi kalau dalam ranah yang lebih, justru kita abaikan. Itu yang disebut kata ulama tadayunul ma'kus. Jadi keberagaman yang sungsang. Jadi pohon prioritas itu dibalik, ya. Piramidanya itu kebalik-kebalik. Ada yang kedua kata ulama, at-tadayun al-maghshush. Keagamaan yang manipulatif. Apa itu yang manipulatif? Jadi Allah itu tidak pernah menjadi tujuan akhirnya. Selalu dia menjadi tujuan antara. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ya lillahi ta'ala katanya, tapi selalu ada di pikiran itu tujuan yang lebih tinggi dari itu. Apakah Allah menjadi tujuanmu? Iya. Tujuan akhir enggak? Nah, itu pertanyaannya. Sesuai kalau orang-orang ahli tasawuf itu dia selalu melafalkan zikir ilahi anta maksudi. Jadi anta maksudi itu engkaulah tujuan akhirku. Dan kita ini hidup ya, bapak-bapak saya, Anda semua kita sehari-hari ini banyak betul ya hal yang datang dan pergi kepada kita. Tantangannya bukan sekedar menjadikan Allah sebagai tujuan, tapi menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Kalau kita bicara Allah jadi tujuan, kadang-kadang ya jadi batu lompatan saja, ya hanya menjadi tujuan perantara saja untuk sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan kita, untuk hawa nafsu kita. Nah, ini yang juga diingatkan oleh para ulama. Dan ketika ini menggejala menjadi gejala umum, orang juga bisa lihat, wah ini kalau di Indonesia umat Islamnya kok kelihatannya bukan Allah jadi tujuan akhir ya. Bisa jadi orang begitu. Yang ketiga, itu disebut at-tadayun al-mahrus. Tadayun mahrus itu keberagamaan yang dikawal. Apa maksudnya dikawal? Siapa yang menjadi pengawalnya? Mata manusia. Jadi di dalam aspek-aspek keislaman yang bisa dilihat oleh mata manusia, rajinnya kita luar biasa. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya private, hubungan hutang piutang dengan orang lain, hubungan hak dan kewajiban dengan orang-orang tertentu yang tidak menjadi ranah publik, kita tidak mampu mencerminkan tuntunan Islam yang baik. Itu sebabnya tidak ada korelasinya orang banyak ke masjid tapi banyaknya hutang yang macet, itu nggak ada korelasinya. Bisa jadi di masyarakat yang banyak ke masjid tapi ternyata kecurangan ya, transaksi-transaksi yang tidak kredibel ya. Kemudian tipu menipu, perilaku koruptif bisa ada. Kenapa? Karena yang di sini ini wilayahnya nggak kelihatan, yang itu wilayahnya bisa dilihat. Dia beragama ya dengan dikawal, tapi yang mengawal bukan Allah, yang mengawal itu mata manusia. Nah, itu 3 hal dari banyak hal yang kalau kata ulama perlu kita untuk mengingat terus ya, bahwa tadayun ya atau sikap beragama kita itu penting untuk terus menerus kita koreksi, supaya seperti kata Sayyidina Umar dalam ungkapan beliau, la tubagidullaha ila ibadihi. Jangan kalian menjadikan Allah dibenci oleh manusia karena kita salah di dalam merepresentasikan tuntunan Allah dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.